Tapi memang hati saya berharap begini, saya nggak pengen apa-apa kecuali satu, saya bisa terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Untuk apa? Saya harus menyuarakan suara orang susah di bawah yang nggak kedengeran. Karena ini sering selama ini yang saya sampaikan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh kalau aku belum selesai ngomong aja dia langsung diam. Mbak Nani ambil tindakan ini. Gitu. Jadi cita saya memang doa juga sama Allah tuh, ya Allah, bukan saya menjadi apa, tapi mudahkanlah hambamu berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat. Nggak tahu entah apalah gitu ya bentuknya, tapi saya pengen mudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo untuk melaporkan hal-hal yang tidak terlapor atau terlewat terlapor, karena inilah yang terjadi selama ini, sehingga orang-orang kecil di bawah itu untuk mendapatkan apapun susah, nggak sampai informasinya naik sampai ke atas, ya kan? Saya ingin memotong ini gitu. Kalau sampai ke atas, sampai Bapak itu dengar. Kalau Bapak itu dengar, karena Pak Prabowo itu hatinya benar-benar untuk rakyat. Benar, kalau saya ngomong Pak di sana itu sampai ke sana, udah pokoknya kamu tolonglah, semua ditolong. Sebisa mungkin kamu tolong, Pak ini nggak sekolah, ya udah kamu tolong. Jadi GSN itu dibuat juga, yayasan GSN itu adalah menolong anak-anak yang mungkin tidak terjangkau oleh departemen. Saya kasih contoh nih, yang saya sekarang udah 10.000 lebih, termasuk ke Papua saya kirim paket seragam. Itu uang pribadi semua Pak Prabowo loh. Nah, kenapa paket seragam ini penting? Karena 1,5 orang tua ini sekarang harus bayar 1,5 sampai 4 juta. Kalau orang miskin akhirnya nggak sekolah. Berat sekali itu. Ada yang kemudian menggadaikan apa yang dia punya lah, sapinya lah, binatang nggak mungkin itunya apa dijual kan mereka akhirnya. Tapi yang ngegadein handphone lah, ngegadein sepeda motor, emas, pokoknya sampai gade lah kan itu seragam. Ini tugas saya di GSN. Nah, itu kita punya GSN tuh divisi. Yang satu tuh seragam pendidikan. Termasuk masih banyak orang-orang ternyata itu anak-anak nggak bisa bayar SPP, nggak bisa ngambil ijazah, jadi dia lulus juga nggak bisa kerja. Kita tukang becak di Purworejo tuh udah berapa puluh kita bantu, anak-anaknya nggak bisa ambil. Jadi kalau apa misalnya, kamu di mana? Ini bapak ini orang, bapak ini orang nggak ada listrik. Coba ada orang di Borobudur, jaraknya cuma 1 meter, ada loh rumahnya yang nggak ada listrik. Beresin. Langsung lah gue telepon PLN, bayarin PLN. Bukan hanya itu, dia harus punya kehidupan. Ini ada cerita yang aduh sedih. Orang udah nggak punya listrik, padahal di dekat Borobudur, di samping masjid, dan dia nggak punya pekerjaan ibu ini karena kena COVID waktu itu jualan habis. Akhirnya kita kasih modal, kita pasang listriknya. Sekarang bisa kuliahkan anaknya. Jadi Pak Prabowo itu kalau dengar kayak gini tuh bahagianya luar biasa. Aku bilang, Bapak aku mau cerita Pak, kayak gitu.